Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah proyek dengan menggunakan Laravel yang berjudul tentang Sistem Informasi Perpustakaan yang terdiri dari saya sendiri, Raffi Akmal Saiban, yang akan menjelaskan tentang kode-kode penting yang ada di Laravel yang telah kita buat. Selanjutnya, Warsal akan menjelaskan tentang use case dan diagram activity. Selanjutnya, Saya Raden Muhammad Fargas dan Safa Junaidi yang akan melakukan demonstrasi aplikasi yang telah dibuat. nah untuk selanjutnya silakan disimak baik-baik. baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan activity-nya. Pertama ada login, lalu melihat buku. Ini untuk menelusuri katalog buku yang tersedia. Lalu meminjam buku, ini untuk melakukan transaksi peminjaman. Lalu melihat daftar pinjaman, yaitu untuk memantau status peminjaman aktif. Lalu logout untuk keluar dari website. Lalu untuk admin, ini ada login, mengelola buku, yaitu untuk menambah, mengedit, menghapus data buku. Lalu mengelola laporan pinjaman untuk memantau statistik dari riwayat pinjaman. Lalu melakukan pengaturan untuk konfigurasi sistem dan pengaturan akun, lalu admin logout. Oke, di sini untuk diagram activity-nya itu langsung menginput password email, lalu login, lalu verifikasi. Jika berhasil maka akan menampilkan web, jika tidak akan kembali ke halaman login. Lalu melihat buku, lalu klik koleksi, lalu sistem menampilkan buku, pengunjung lalu klik pinjaman, sistem menampilkan data status pinjaman, lalu masuk ke laporan peminjaman dari admin, lalu menampilkan data laporan, mengubah status buku menjadi dipinjam, lalu mengembalikan buku, mengubah status buku menjadi dikembalikan, lalu peminjaman buku selesai. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kode-kode penting yang sudah kita buat atau kelompok kita buat. Yang pertama itu ada controller yang dimana kegunaannya sebagai alur aplikasi yang menjembatani antara interaksi dari sebuah model dan juga view yang terdiri dari buku controller, dan juga login controller. Untuk yang pertama ada buku controller yang terdiri dari beberapa function seperti function edit, function create, function destroy, update, dan juga yang lainnya. Lalu kalau untuk login ini, login controller yaitu penghubung antara tampilan login agar bisa nyambung ke tampilan halaman dashboard. Lalu selanjutnya di sini ada middleware. Middleware ini yaitu untuk membatasi hak akses apabila dari penggunanya memasukkan user admin, maka akan masuk ke admin. Apabila memasukkan akun user atau pengunjung, maka akan masuknya ke pengunjung. Lalu selanjutnya di sini ada model. Nah, model ini untuk mengelola sebuah datanya yang berhubungan dengan database. Jadi, model ini sebagai pembungkus di dalam database-nya untuk dikirimkan ke dalam migration atau database. Dan selanjutnya di sini ada database atau migration, yang dimana database ini atau migrationnya untuk menyimpan seluruh data atau informasi untuk disimpan di dalam sebuah PHP MyAdmin atau bisa dalam apapun, dan kelompok kami membuatnya dalam PHP MyAdmin. Untuk selanjutnya di sini ada seeder. Nah, kegunaan seeder ini yaitu untuk menginisialisasi data yang dimana pada saat penggunaannya itu untuk pengujian atau menguji pengembangannya apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Untuk selanjutnya ada resource yang terdiri dari view dan juga blade. Nah, untuk yang pertama di sini ada view. View ini kegunaannya yaitu untuk menyajikan data atau informasi ke pengguna lewat UI atau tampilan yang sudah dibuat.
Lalu selanjutnya di sini ada Fileblade. Fileblade ini bisa disebut sebagai sebuah template-nya untuk menyimpan datanya agar lebih interaktif dan penggunanya bisa menggunakan aplikasi atau browsernya itu dengan nyaman. Untuk selanjutnya di sini ada routers. Nah, routers ini kegunaannya untuk mengatur alur permintaan pengguna dengan menghubungkan URL ataupun yang lainnya. Jadi router ini sebagai penghubung dari seluruh kode-kode yang ada di dalam sini. Lalu selanjutnya di sini ada storage. Storage ini kegunaannya untuk menyimpan file atau data statis agar lebih terstruktur, misalnya seperti dokumen atau file upload. Yang kita masukkan di sini yaitu gambar-gambar buku agar pada saat kita mengupload bukunya, buku tersebut bisa masuk ke dalam database karena telah kita simpan di dalam storage agar databasenya tidak kebingungan pada saat kita melakukan pemanggilan atau upload fotonya, maka foto tersebut akan otomatis masuk ke dalam database. Untuk penjelasan dari kode-kode pentingnya mungkin saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, di sini sekarang saya akan coba mendemonstrasikan aplikasi buatan kelompok kami, yaitu bernama Perpustakaan Digital. Sebelum masuk ke dalam aplikasinya, kita diharuskan melakukan login akun terlebih dahulu. Untuk login sendiri di sini harus memasukkan email dan password. Sekarang di sini saya akan mencoba login sebagai user atau pengguna terlebih dahulu. Kita masukkan emailnya yaitu user@gmail.com dan masukkan passwordnya. Di sini kita bisa memakai fitur hide atau show untuk melihat atau menyembunyikan password yang diinput. Sekarang kita coba masuk. Nah, dan berikut adalah tampilan dari beranda dari aplikasi perpustakaan digital. Di bagian navbar sendiri di sini ada beranda, ada menu koleksi, ada menu peminjaman, menu tentang kami, dan menu logout. Di dalam menu beranda terdapat pesan selamat datang di perpustakaan XYZ, lalu ada pesan seperti halo, nama user, dan tulisan mau baca apa hari ini. Untuk di beranda sendiri di sini ada fitur search, yang dimana di sini kita bisa mencari judul buku yang ingin dipinjam. Adapun di bawahnya di sini terdapat daftar dari buku yang dapat dipinjam oleh user. Sekarang kita coba untuk meminjam buku dari perpustakaan digital ini. Kita coba meminjam buku Pengantar Fisika Kuantum dari penulis Ahmad Kasim. Di sini ada dua tombol, yaitu ada pinjam dan detail. Pinjam adalah tombol untuk meminjam buku yang dipilih, dan detail adalah tombol untuk melihat detail informasi dari buku yang dipilih. Kita coba dulu untuk melihat detail dari buku yang akan dipinjam. Nah, maka akan muncul di sini detail dari buku dari Pengantar Fisika Kuantum yang berisi penulis, penerbit, tahun terbit, stok buku, dan deskripsi buku, beserta gambar cover dari buku yang ingin dipinjam. Sekarang kita coba meminjam bukunya. Kita klik tombol pinjam. Nah, maka di sini akan muncul di menu peminjaman, atau lebih tepatnya daftar pinjaman saya, muncul di nomor 6 yaitu daftar yang baru, di mana di sini judul buku yang baru saja dipinjam tadi akan muncul. Di mana di sini muncul judul buku, muncul penulis, muncul tanggal pinjam dari buku yang tadi, dan batas kembali si buku itu dikembalikan ke perpustakaan, di mana batas kembalinya adalah 2 minggu setelah tanggal peminjaman. Lalu yang terakhir di sini ada menu tentang kami yang berisi visi, misi, dan lokasi, serta kontak untuk menghubungi perpustakaan tersebut. Sekarang kita coba tombol logout untuk keluar dari website perpustakaan digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman admin, di mana di sini prosesnya sama, yaitu memasukkan email dan password. Hanya saja emailnya berbeda dengan user.
yaitu admin@gmail.com, dan masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman admin, di mana di sini terdapat 3 menu yang ada di halaman admin, yaitu data buku, laporan, dan pengaturan. Yang pertama kita coba masuk ke menu data buku, di mana di sini kita bisa mengelola buku, menambah stok buku, dan mengedit data buku yang telah disimpan. Di halaman data buku kita bisa melakukan fungsi search, fungsi tambah buku, dan fungsi edit serta menghapus buku. Kita coba mencari data buku seperti yang tadi user telah pinjam, yaitu pengantar fisika kuantum. Nah, maka fungsi search buku telah berhasil dan hanya akan menampilkan buku yang di search, di mana di sini pengantar fisika kuantum muncul. Di sini kita coba edit bukunya, kita ubah ganti tanggal terbitnya menjadi 2025. Kita klik simpan, dan tanggal terbitnya pun sudah berubah di database buku. Sekarang kita coba hapus. Kita contoh pilih yang ini untuk menghapus buku. Nah, maka buku pun berhasil dihapus. Sekarang kita coba menambah data buku. Kita masukkan judul bukunya. Kita masukkan nama penulis. Kita masukkan nama penerbit. Masukkan tahun terbit. Dan jumlah stok buku yang ada di perpustakaan. Lalu masukkan gambar cover dari buku yang ingin ditambahkan. Klik simpan data. Nah, buku pun berhasil dirubah, dan sekarang kita coba cari bukunya. Nah, muncul judul buku yang telah berhasil ditambahkan sebelumnya, yaitu Naskah Pelangi. Sekarang kita masuk ke menu laporan, di mana di sini admin bisa melihat siapa yang meminjam buku. Nah, maka akan muncul di menu laporan siapa saja yang meminjam buku dan data-data buku yang dipinjam. Seperti misalnya di sini ada nama peminjam, yaitu Raffi Ahmad Syaiban, meminjam buku apa, tanggal pinjamnya tanggal berapa, dan batas kembali bukunya kapan. Di sini admin pun bisa mengubah status dari buku yang dipinjam. Misal si user telah menyelesaikan pengembalian buku. Di sini admin bisa merubah status dipinjam menjadi dikembalikan dengan mengklik tombol ini. Di sini kita pilih judul bukunya, yaitu Justice. Statusnya diubah dari dipinjam jadi dikembalikan. Nah, maka data peminjaman pun berhasil diperbaharui. Selain itu, di laporan juga kita bisa mendownload PDF dari laporan peminjaman. Kita simpan filenya. Nah, akan muncul di sini dokumen PDF untuk melihat data-data peminjam dan judul bukunya. Lalu ada menu terakhir di sini, pengaturan, di mana di sini kita bisa mengkonfigurasi akun profil dan sistem aplikasi, di mana di dalamnya terdapat nama aplikasi, framework yang digunakan, database yang digunakan, dan developer dari website ini. Kita logout. Nah, mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi website dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.